Penelusuran pari kekeh dan pari kikir ini membawa saya ke arah timur Pulau Jawa. Saya akan menemui kawan saya untuk menemukan jawaban lain dari ikan kutukan ini. Sepanjang perjalanan saya menuju Rembang, terbentang Laut Jawa yang seolah tak berujung. Perairan ini telah dieksploitasi sejak 1800-an. Namun, perikanan di wilayah ini masih terus memberi berkah. Lebih dari 400.000 nelayan memanfaatkan laut ini. Dengan wilayah perairan kurang lebih seluas 400.000 km persegi, memiliki tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tinggi. Produksi perikanan yang dimanfaatkan di Laut Jawa tak sedikit. Lebih dari 1 juta ton per tahun dari 9 produk perikanan utama. Namun, apakah pari kekeh dan pari kikir hanya berada di Laut Jawa? Teman saya Mada, anak muda yang menggeluti bisnis perikanan sejak ia selesai kuliah. Ia mengelola cold storage. Sejak SMA, ia juga telah rutin membantu untuk mencatat hasil tangkapan kapal-kapal milik orang tuanya. Itu biasanya pas pulang itu bawa berapa banyak ikan sih Mbak? Berapa basket kira-kira ya Mbak? Selama saya nyatetin di sini, paling banyak 2.000 sampai 2.500. 2.000 sampai 2.500. Wow. Kalau paling sedikitnya kira-kira berapa Mbak? 800-an paling. 800-an. Untuk jenisnya sendiri itu jenis ikan apa aja sih Mbak? Yang sering banyak itu ada ikan abangan, ikan telo, ikan curut, terus demang juga. Kira-kira Mbak dalam satu hari itu mencatat ikan yang pari kikir, pari kekeh itu berapa kilo biasanya? Berapa basket? Kadang kalau masuk basket kan ketahuan. Tapi kalau per biji biasanya 20 piece. 20 piece? Ya, biji, 20 biji. Ya, 20 gini. Ya. Paling banyak. Setiap proses pendaratan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung ini melibatkan banyak tenaga kerja. Lebih dari 50 orang pekerja untuk satu kapal. Dalam setiap harinya, rata-rata ada 13 kapal yang mendaratkan ikan. Sebuah ekonomi kerakyatan yang luar biasa. Kapal-kapal yang berukuran jumbo ini biasanya menargetkan jenis ikan-ikan tertentu. Cumi-cumi merupakan salah satu komoditi yang sangat menguntungkan bagi nelayan. Sedangkan, pari kekeh dan pari kikir hanya merupakan tangkapan sampingan bagi nelayan, di mana mereka tidak secara khusus mencari jenis ikan tersebut. Ini berarti jenisnya beda-beda semua ya? Iya. Walaupun satu pari cuman ya. Ini cucut juga berarti ya Mas? Mereka menyebutkan pari kekeh dan pari kikir mereka dapati dengan cara memancing atau tidak sengaja tersangkut oleh jaring mereka. Yang mahal cucut yang gimana bentuknya? Kalau yang seperti ini kan yang ini siripnya. siripnya kan laku. Oh, Siripnya tuh laku. dipotong berarti siripnya ya? Nanti dikering. Dikeringkan. Dikeringkan jadi apa tuh Mas? Ekspor dia, Mas. Oh, diekspor. Kalau jenis hiu sama pari itu Pak sering dapat nggak? Jarang itu. Sering ya jarang. Jarang dapat. Dapatnya nggak akan itu. Kira-kira kalau dapat berapa besar biasanya?
Ya tergantung. Kadang ya ada yang setengah juta, 30 kilo, ada yang 10 kilo. Kira-kira nangkapnya itu pakai jaring atau pakai pancing ya Pak? Kalau ikan-ikan itu? Jadi pakai ini, gatek ini. Pakai tali tambang. Dari tambang itu, Tambang pakai mesin, terus kalau udah nyampe jaringnya ya tarik orang. Kira-kira kalau nangkap ikan tuh Pak, kedalaman berapa sih Pak? Minimal ya 60 sampai 50 meter itu. Biasanya berapa jauh sih Pak? Sekitar itu 120 mil. 120 mil Iya. dari sini. Nelayan yang memiliki kapal di atas 40 gross ton biasanya melakukan pelayaran lebih dari 100 mil dari daratan Pulau Jawa. Dengan estimasi waktu penangkapan minimal 1 bulan penuh. Jika keadaan kurang menguntungkan, mereka terus mencari ikan hingga perbekalan habis. Saya menuju Pemalang untuk menemui Bapak Subun. Di TPI Asam Doyong ini, nelayan setiap harinya melakukan pelelangan ikan sejak pukul 7 pagi. Rata-rata, kapalnya berkapasitas 17 gross ton dengan jarak pelayaran kurang lebih 60 mil. Hari ini, Pak Subun mendaratkan berbagai macam ikan. Setidaknya, ia memperoleh hampir 20 juta rupiah dari 3 hari pelayaran. Di TPI ini, berbagai macam ikan didaratkan, termasuk pari kekeh dan pari kikir. Namun, keberadaannya sangat sedikit dibandingkan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Setidaknya, hari ini saya hanya menjumpai kurang dari 10 ekor dengan ukuran yang masih kecil. Saya berniat mengikuti Pak Subun untuk mencari pari kekeh dan pari kikir di Laut Jawa. Sejak pukul 6 pagi, seluruh ABK sudah bersiap menebar jaring. Setelah menempuh 10 jam perjalanan, jaring mulai dibentangkan. Kapal bergerak melingkar untuk mengambil ujung tali jaring. Seluruh ABK bersiaga. Kemudian, tali dikaitkan pada mesin penarik. Perlahan, jaring mulai memperangkap ikan-ikan. Jaring mereka diciptakan untuk menangkap ikan-ikan dasar. Setelah 30 menit berlalu, jaring mulai tampak di permukaan. Pak Subun sebagai nahkoda turut berperan menarik jaring ke atas kapal. Dibalut kegembiraan, perlahan Pak Subun menggapai kantong ikan. Pagi yang cukup beruntung, satu kantong terisi penuh oleh ikan-ikan berbagai jenis. Namun, kita tidak menemukan pari kekeh dan pari kikir. Sebuah permulaan yang menantang. Jaring kembali dipersiapkan. Sementara saya bersama Pak Salam mulai menyortir ikan sesuai jenis. Jaring mulai dibentangkan kembali. Burung-burung laut juga bersiap menghadang ikan yang timbul ke permukaan. Pari kekeh dan pari kikir ini merupakan ikan yang tinggal di dasar laut dan bergerombol. Pasir berlumpur merupakan habitat bagi pari kekeh dan pari kikir. Sehingga memungkinkan kita dengan mudah mendapatkan spesies ini di Laut Jawa. Pak Subun sudah bersiap, mata tertuju pada ujung jaring.
Seluruh tenaga dikerahkan untuk mengangkut ikan yang telah memenuhi kantong jaring. Apakah kali ini kita akan mendapatkan ikan kutukan? Hari masih panjang, jaring terus dibentangkan. Pak Subun mengarahkan kapal pada koordinat di mana ikan sering berada. Dalam satu hari, setidaknya 8 kali mereka melebar jaring di titik yang berbeda-beda. Fajar mulai menyingsing. Hari yang begitu melelahkan. Perburuan belum usai. Pada tahun 2015, setidaknya 11.000 ton ikan ini pernah didaratkan di Indonesia. Sedangkan hasil pendataan rekam Nusantara dari April 2019 hingga Maret 2020, sebanyak 5.700 pari kekeh dan 270 pari kikir telah didaratkan di 4 pelabuhan perikanan. Seperti Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Bajo Mulyo, Tasik Agung, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Brondong. Meski hanya sebagai tangkapan sampingan, namun jumlah yang ditangkap cukup besar. Itu liang bun sendiri tuh sering didapatkan juga? Jarang. Oh, jarang. 1 tahun dapat sekali aja belum tentu. Apa kalau ada di daerah tertentu biar dapat liang bun atau jenis yang ikan-ikan besar yang kayak gitu, Pak? Iya kan, itu kan jauh, biasanya di tengah. Kalau di pinggiran sekarang di sini ya susah yang. Terus kalau untuk liang bun sendiri, Pak, harganya itu lebih rendah daripada ikan-ikan yang lain atau lebih tinggi? Kalau liang bun ya tergantung ukurannya. Misalkan siripnya nyampe 2 kilan itu bisa 4 juta. Itu besar kali berarti ya, Pak, ikan? Ya mungkin panjangnya hampir 1,5 meter, 2 meter. Itu sering didapatkan nggak, Pak, kira-kira yang besar-besar gitu? Jarang sekali. Kecil-kecil juga jarang. Karena itu ikan dasar yang dekat-dekat karang. Nggak akan kelihatan dari atas. Kalau yumbun ya saya pernah dapat sekali. Mungkin ukuran 72 kilo. 72 kilo. Lakunya itu 3.500.000 karena itu udah BS. Udah lama, udah 3 bulanan lebih. Terus, Pak, kalau untuk harapan kedepannya gimana, Pak? Ya untuk harapan kedepannya itu kan ya agar lebih baik lagi lah itu. Harga ikan itu kan kurang standar. Kalau harganya ikannya standar itu ya lumayan lah ya.
Dari kisah Pak Subun, kita bisa melihat dalam jarak di bawah 60 mil, pari kekeh dan pari kikir sudah sulit untuk dijumpai. Di sisi lain, masyarakat sangat berharap harga ikan yang lebih baik, agar mereka tidak perlu bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin, termasuk pari kekeh dan pari kikir. Dengan harga yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa harus menaikkan jumlah produksi. Dengan begitu, ketersediaan ikan di alam lebih terjaga. Kita telah berabad-abad mengambil banyak hal yang ada di lautan, menikmati berkah laut hingga turun-temurun. Namun, apakah kita mampu mewarisi pari kekeh dan pari kikir kepada anak cucu kita?